down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video saya. Jadi pada video saya kali ini saya akan membahas bab 10, yaitu command line, tips and trick. Nah, langsung saja pada pembahasannya. Ada 4 pembahasan ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, yang pertama ada menggabungkan beberapa komen, lalu yang nomor 2 tab completion, lalu yang ketiga history, lalu yang keempat comment shortcut. Nah, langsung saja kalian masuk ke Debian ya teman-teman, lalu kalian buka terminal ya teman-teman. Nah, langsung saja kalian bisa ketikkan ls untuk mengecek di apa saja file kalian ya teman-teman, lalu enter. Nah, jadi ini file saya ya teman-teman. Nah, untuk mengeceknya, untuk mengecek dalam filenya, saya bisa ketikkan ls dir a lalu enter. Nah, jadi di file dir a itu ada b.txt, dir.g dan dir.new ya teman-teman. Nah, lalu saya akan mengecek dir b, ls dir b lalu enter. Nah, pada dir b terdapat file dir.h ya teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan menggabungkan dir a dan dir b dengan cara ls dir a dir b lalu enter. Nah, jadi di sini sudah tergabung ya teman-teman. Bisa kalian lihat di sini dir a itu b.txt, dir.g dan dir.new. Nah, lalu di dir b ada dir.h ya teman-teman. Selanjutnya saya akan mengetikkan perintah ls min r besar ya teman-teman, lalu dir a lalu enter. Nah, jadi di sini pada dir a itu dir g ya teman-teman. Nah, lalu saya akan ketikkan lagi ls min r besar lalu dir b lalu enter. Nah, di sini juga jika kalian membuat file A atau file B lalu digabungkan, nah nanti kalian akan muncul seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menggabungkan menggunakan titik koma ya teman-teman. Nah, kalian bisa ketikkan perintah ls lalu min r lalu dir a lalu titik koma ya teman-teman. Nah, lalu spasi min r dir b ya teman-teman, dir b. Nah, setelah itu kalian bisa enter. Nah, jadi di sini kalian sudah menggabungkan dir a dan dir b tersebut ya teman-teman. Cuman kalian menggunakan cara yang titik koma ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu tab completion. Nah, jadi tab completion ini cara untuk kita mengetikkan otomatis ya teman-teman. Nah, jadi kita tidak perlu susah payah mengetikkan panjang nama file atau direktorinya. Nah, tetapi kita hanya perlu memencet tombol tab yang ada di keyboard kita ya teman-teman. Nah, langsung saja kita akan praktek. Setelah kalian masuk ke terminal, kalian bisa ketikkan ls lalu enter. Nah, setelah itu kalian bisa ketikkan cd dokumen. Nah, setelah itu slice lalu enter. Nah, kita sudah masuk ke dokumen ya teman-teman. Nah, lalu di sini kalian ketikkan cd spasi titik. Setelah itu enter. Jadi saya ketikkan cd desktop ya teman-teman, lalu slice. Nah, di sini kan saya ketikkan ya teman-teman, lalu saya hapus. Nah, di sini kan nah sebenarnya kan desktop ya teman-teman. Nah, kalian coba pencet tombol tab di keyboard kalian lalu tab. Nah, ini ya teman-teman, jadi tab completion itu seperti ini.
agar memudahkan kalian tidak susah payah mengetikkan panjang lebar nama direktori atau nama file ya teman-teman. Nah, lalu di sini saya akan enter. Nah, lalu di sini saya sudah masuk ke desktop ya teman-teman. Lalu cd titik lalu enter. Nah, di sini saya sudah keluar ke desktop ya teman-teman. Nah, untuk materi ini seharusnya kalian sudah paham ya teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu history ya teman-teman. Nah, jadi history adalah tempat untuk menyimpan atau mengecek yang sudah kita ketikkan di terminal ya teman-teman. Di sini kalian bisa ketikkan history. Lalu enter. Nah, jadi ini ya teman-teman, banyak sekali history yang sudah saya buat. Nah, jadi dilihat ada beberapa komen yang sudah saya lakukan sebelumnya. Tetapi history ini tidak akan muncul jika kalian merestart atau power off Debian desktopnya ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah power off tidak akan muncul history ini lagi. Nah, lalu jika ingin masuk ke direktori sebelumnya, bisa ketikkan tanda seru seperti ini. Ini tanda seru. Bisa ketikkan tanda seru seperti ini. Nah, ketikkan yang mau kalian mau masuk ke direktori mana, kalian ketikkan nomornya ya teman-teman. Misal nih contoh, saya akan masuk ke direktori ini, desktop. Di sini kan direktori desktop kan nomornya 111 ya teman-teman, 101. Dan saya akan ketikkan di sini. Itu 101. Setelah itu enter. Nah, di sini saya sudah masuk ke desktop ya teman-teman, direktori desktop. Nah, setelah itu di sini saya akan ketikkan cd lalu spasi titik. Lalu enter. Nah, di sini saya sudah keluar dari desktop. Nah, setelah itu saya akan coba masuk lagi, jadi ketikkan desktop. Nah, desktop lalu slice. Nah, setelah itu enter. Nah, setelah itu di sini kalian ketikkan C. Nah, setelah itu kalian coba beri tanda seru lagi ya teman-teman. Beri 2 tanda seru lalu enter. Nah, jadi tanda seru itu untuk mengembalikan kita ke direktori desktop ya teman-teman. Nah, di sini saya akan keluar. Nah, ini ya teman-teman, saya sudah keluar dari desktop. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu command shortcut ya teman-teman. Nah, oke. Nah, jadi command shortcut ini tujuannya untuk mempermudah kita dalam sebuah pengetikan atau dalam menulis sebuah komen ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi CTRL ya teman-teman untuk memudahkan kita menulis komen ya teman-teman. Yang pertama itu ada CTRL-A, itu artinya untuk kembali ke awal perintah. Nah, lalu CTRL-E untuk kembali ke akhir perintah. Nah, yang ketiga ada CTRL-W untuk menghapus satu kata pada perintah. Nah, lalu yang terakhir ada CTRL L ya teman-teman. Ini tandanya untuk clear atau membersihkan.
Nah, langsung saja kita akan mencontohkannya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan coba ketikkan cd dokumen ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi kita akan menggunakan CTRL-A ya teman-teman. Nah, jadi kita tidak usah menggunakan tombol panah kanan kiri untuk masuk ke awal ya teman-teman, masuk ke sini. Nah, jadi kita cukup menggunakan CTRL-A. Nah, jadi kita sudah masuk ke langkah awal ya teman-teman. Nah, untuk mengembalikannya kalian bisa ketika kembali lagi ke sini ke belakang. Nah, kita bisa menggunakan CTRL ya teman-teman. Nah, tanpa menggunakan tanda panah kanan kiri ya teman-teman. Untuk yang ketiga itu ada CTRL W ya teman-teman. Nah, fungsinya itu untuk menghapus ya teman-teman. Misal ini kan saya ada di saya ketikkan cd dokumen. Nah, saya akan masuk ke desktop. Nah, kalian tidak usah menghapusnya, kalian bisa pakai CTRL W. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir ada CTRL-L. Nah, fungsinya itu untuk menghapus semua ya teman-teman. Tapi karena saya belum bisa atau belum ahli dalam menggunakan CTRL, kalian bisa ketikkan CTRL. Saya akan pencet CTRL-C terlebih dahulu. Nah, setelah kalian CTRL-C, kalian bisa CTRL ya teman-teman. Nah, jadi ini sudah terhapus ya teman-teman, dan kembali ke terminal awal ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk materi bab 10 cukup sampai sekian. Nah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.